Audio Jungle. Audio Jungle. أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Dr. Kurnia serta sahabat pilah dari Doka yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang masih dilimpahkan kepada kita sampai detik ini, terutama tentunya adalah keimanan, keislaman, kesehatan, dan kemudian untuk menuntun hati kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kiranya ini merupakan kontribusi kita yang besar nanti untuk mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini kami juga mengingatkan kita untuk jangan melupakan saudara kita yang masih terzalimi di bumi Palestina untuk berkontribusi. Baiklah, sahabat pilas sekalian, pada kesempatan ini Dr. Kurnia akan menyampaikan satu topik yang saya kira ini sangat lumrah sekali, yaitu bahwa Al-Quran itu akan dapat menyelesaikan semua permasalahan dan akan bisa memberikan jawaban. Saya kira kalau diuraikan ini panjang banget ya, tapi nanti Dr. Kurnia akan tentunya mampu untuk memprioritaskan yang mana kira-kira dalam hal ini dalam menjawab ya persoalan kita dengan Al-Quran. Untuk itu kami persilakan kepada Dr. Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli Waalaikumsalam warahmatullahi li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasadan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia, rahmat, ridhonya, kasih sayangnya, kemuliaannya, insya Allah tidak ada putus-putusnya kita mengkaji kalimat Al-Quran. Insya Allah kita akan koreksi seluruh aktivitas kehidupan kita dengan kalimat Al-Quran. Yang insya Allah akan tercapailah Al-Quran itu sebagai syafaat untuk kita semua. Salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah berjuang dengan darah, harta, jiwa, dan air mata untuk keadilan dan rahmat bagi seluruh alam. Hari ini kita akan berusaha membahas yaitu kalimat Al-Quran, yaitu kalimat yang sangat ringkas, sangat sempurna, dan kemutlakannya itu tidak bisa dibantah oleh siapapun, oleh orang pintar dunia ini, ya. Yang ilmunya itu adalah ilmu 8 lautan, yang begitu juga amanatnya itu mempunyai suatu kekuatan yang luar biasa, ya, yang menggoncangkan alam ini, menggoncangkan alam langit, menggoncangkan isi alam ini, semuanya untuk takut, ya, untuk menjalankan amanah dari kalimat Al-Quran. Tapi jangan salah, walaupun dia takut, ya, semuanya sangat sempurna menjalankan kalimat Al-Quran. Kita, walaupun kita udah berjanji, ya, sanggup untuk menjalankan, tapi kita selalu mendualismekan kalimat Al-Quran ini. Ya, padahal Al-Quran ini sangat luar biasa. Apalagi kalau kita baca, ya, Prof, diinin Prof. Ya, padahal Al-Quran ini bilang di surah 14 ayat 52, Al-Quran itu menyelesaikan sangat sempurna seluruh permasalahan. Surat 16 ayat 64, seluruh perdebatan itu sangat sempurna diselesaikan dengan Al-Quran. Surat 16 ayat 89, seluruh permasalahan itu bisa diselesaikan
sangat sempurna dengan Al-Quran. Ya, nah, jadi kesimpulannya apa? Kalau saya baca kalimat itu, ya, saya akan mencari semua permasalahan ini harus bisa diselesaikan dengan kalimat Al-Quran. Ya, nah, kalau itu sangat mutlak dan bisa diselesaikan, saya juga akan mulai Sudah. bagaimana pendapat manusia ini saya harus koreksi dengan kalimat Al-Quran. Karena kalau enggak, ya panca indera kita ini enggak main-main, akan bersaksi di hadapan Allah. Makanya Allah bilang di surat 17 ayat 36, bacain tadi. Janganlah kamu melakukan sesuatu, Din, Ya, Auzubillahi surat 17 Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Sadaqallahul azim. ya kita diminta pertanggungjawabannya nih, nggak main-main. Ya, nah kalau diminta pertanggungjawabannya, satu ada yang mutlak dari Allah, satu yang ada dari manusia yang penuh dengan dugaan. Surat 6 ayat 116, baca tadi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 6 Al-An'am ayat 116. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Sadaqallahul azim. Seharusnya kalau kita mengerti maksud dari kalimat ini, ya, apalagi tegurannya ditambah surat 13 ayat 37, baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Ra'd ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka, setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang melindungi dan menolong engkau dari siksaan Allah. Sadaqallahul azim. Nah, apapun yang dikatakan, ya, entah itu yang berupa kemajuan atau apa, ya, kalau saya dari rangkuman kalimat itu, saya akan mengkoreksi dengan kalimat Al-Quran dulu, ya, baru saya akan jalankan. Kalau enggak, saya nggak berani. Dulu memang saya seperti itu, ya. Nah, saya harus koreksi, nggak peduli itu alasannya dengan bahasa kemajuan, bahasa epidemi, segala macam, nggak peduli. Ya, karena saya diancam sama Allah. Jangan kebenaran mutlak ini mengikuti dugaan dan sangkaan tadi. Ya, kan udah bilang surat 6 ayat 116. Kalau nggak jelas juga, saya nggak tahu bagaimana jelasin. Ya, jadi buku pelajaran Al-Quran itu sangat ringkas, sangat sempurna. Ya, sedangkan yang dibikin manusia itu adalah sangat berbelit-belit, ya, nggak jelas, makin tambah mahal. Ya, oke lah, kita cek aja betul nggak? Betul. Ya, buku pelajaran ilmu Allah diturunkan secara bertahap untuk memudahkan pemahaman dan pelaksanaan. Sekarang tapi udah jadi nih. Ya, udah jadi, ya, yaitu udah sempurna. Surat 5 ayat berapa, Din? Ayat 3, Din. Ya, Oh, ya. aku telah sempurnakan agamamu untukmu, nikmatku untukmu, dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Ya. Dulu turun perlahan-lahan, ya, bertahap. Rasulullah ini sesuai yang namanya asbabun nuzul saat itu, permasalahan saat itu. Sekarang udah sempurna ini, harus bisa menjelaskan seluruh permasalahan, seluruh tantangan yang dihadirkan Allah, diselesaikan harus bisa dengan kalimat Al-Quran. Ya, ingat,
Rasulullah itu manusia biasa sama seperti kita. Bahkan Rasulullah itu nggak bisa tulis baca. Kita di sini udah pada sarjana semua nih. Ya, tapi Rasulullah bisa menerangkan masa lalu, masa akan datang yang tidak terhingga berlaku, yang membuat cemburu, iri hati, dan dengki bagi pemuka-pemuka, pejabat-pejabat masa itu. Berkata, kok tidak diturunkan kepadaku? Surah 43 ayat 31 baca di. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 43, surat Az-Zukhruf ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka juga berkata, mengapa Al-Quran ini tidak turunkan kepada orang besar atau orang kaya dan berpengaruh dari salah satu di antara dua negeri ini, yaitu Mekah dan Taif? Astagfirullahaladzim. Ya, surah 10 ayat 2 di. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yunus ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, orang ini maksudnya Muhammad benar-benar pesihir. Sadaqallahul azim. Kenapa disebut pesihir? Karena ilmunya nggak bisa dijangkau sama otak-otak yang saat itu. Ya, makanya dibilang aneh, pesihir segala macam. Ya, sekarang juga sama seperti itu. Ya, yang pintar-pintar ini saya permohonan orang masih berikutnya untuk meniru dan menggugah bagaimana yang bergelar sarjana ini bisa nggak mengkaji Al-Quran, mentadaburin Al-Quran, ya bisa nggak untuk menjadi lebih hebat daripada generasi di zaman Rasulullah? Karena zaman Rasulullah itu cara menyampaikannya juga terbatas. Ya, harus pakai kuda, harus pakai ini. Kita ada media internet. Ya, kita ada semuanya. Ada bukti-buktinya lagi. Ya, yang tidak lebih bisa dari generasi sebelumnya yang serba terbatas. Ya, seharusnya kita gali. Malu kita. Di hadapan Allah kita malu. Ya, serba terbatas bagi yang mengumpulkannya. Oh, kalau kita lihat nih ya, di zaman Bukhari Muslim dari satu provinsi, satu daerah segala macam. Ya, ditacarnya juga di pelepah, di daun-daun segala macam. Kita udah ada di internet semua. Ya, jangan sampai kita seperti di surat 46 ayat 26 baca din. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 46. Surat Al-Ahqaf ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah meneguhkan kedudukan mereka dengan kemakmuran dan kekuatan yang belum pernah kami berikan kepada kamu. Dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi pendengaran, penglihatan, dan hati mereka itu tidak berguna sedikit pun bagi mereka karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Dan ancaman atau azab yang dahulu mereka olok-olokkan telah mengepung mereka. Sadaqallahul azim. Sekarang kita udah dikasih hebat kan, komputer ada di saku, bisa dilihat tanpa pamrih, bayarnya juga murah. Mau nggak ditujukan jalan Allah? Mau nggak memuliakan kalimat Al-Quran? Mau nggak menjadikan Al-Quran ini menjadi sesuatu yang luar biasa? Ya, dengan harapan apa? Kita lagi ditunggu sama Rasulullah sebagai saudara. Kita akan dibelai dengan kasih sayangnya Allah apabila mengikuti gayanya Rasulullah. Ya, surah 3 surah 3 31 di baca dia. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ali Imran ayat 31.
Qul in kuntum tuhibbunallah Tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, maksudnya mengikuti Nabi Muhammad. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Udah Pengampun, deh. Maha Penyayang. Ya. Nah, kita mau disayang sama Allah nih. Mau dibelai dengan segala macam cinta dari Allah. Kasih sayang Allah. Mau melihat wajahnya Allah. Kenapa kita nggak mau dahulukan? Kenapa kita nggak mau gali Al-Quran? Kenapa saya tanya? Medianya udah ada. Bayarannya murah. Ya, marilah manusia sekarang ini merasa tergugah untuk membuktikan kehebatan Al-Quran. Yang berkeinginan untuk terus menggalinya. Yang berkeinginan terus untuk selalu digunakan dalam aktivitas sehari, sehingga tercapailah tujuan untuk mendapat syafaat Al-Quran, mendapat kemuliaan, mendapat keridhaan, karunia, kemuliaan, ilmu dalam mengungkap semua perumpamaan Al-Quran, sehingga tercapailah menyatukan seluruh frekuensi alam ini dengan kalimat Al-Quran, sehingga tercapailah amanah yang dititipkan dunia ini sebagai rahmat bagi seluruh alam. Terus, ya, ingat, Al-Quran itu surat 16 ayat 64 menyelesaikan segala seluruh perselisihan. Surat 16 ayat 39 menyelesaikan segala perselisihan. Surat 5 ayat 15 menyelesaikan ya apa yang disembunyikan, apa yang dirubah. Ya, surat 2 ayat 75 apa yang dirubah maknanya. Al-Quran itu tahu semua. Ya. Al-Quran itu tahu semua. Ya, jadi kalau kita udah tahu ini semua, pertanyaan, layakkah kita mengikuti ya seluruh manusia ini, seluruh pendapat manusia ini? Nanti dulu. Apalagi kalau serba mahal, serba nggak praktis, serba ini segala macam, ya. Apalagi kita sebagai pendidik, ya, apa gunanya? Al-Quran ini bisa semua kok. Kok kita menciptakan ilmu yang nggak bisa dipakai di segala keterbatas? Bisa. Cuman kita mau nggak mengolahnya ke sana. Ya, penggunaan akal sehat dan pengamatan yang diperintahkan Al-Quran membangkitkan peradaban besar bagi umat Islam pada abad ke-19 dan ke-10. Para ilmuwan Muslim telah banyak memberikan penemuan-penemuan penting di berbagai disiplin ilmu kedokteran, astronomi, ilmu hitung, geometri, matematika, dan seterusnya. Baru abad ke-16, sains dan teknologi, ya, Eropa bisa menyamai keunggulan Islam. Semuanya itu ada di Al-Quran. Sains dan teknologi yang begitu maju bisa dijelaskan dengan Al-Quran. Ya, kenapa? Walaqad ji'nahum bil kitabi fasalnahu alaihi hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Al-Quran ini ilmunya Allah. Ya, sebagai rahmat bagi orang beriman. Sesuai fitrahnya manusia, surat 30 ayat 30. Ya, sesuai fitrahnya manusia karena Allah tahu siapa manusia itu. Ya, yang dibikin dari tanah, seluruh perkembangannya sampai dia mati, itu Allah tahu semua. Ya, Allah tahu kelemahannya itu semua. Ya, Allah tahu keterbatasan umurnya manusia itu. Allah tahu volume otak manusia itu kecil. Hanya dengan Al-Quran semuanya akan selesai. Ya, Allah tidak memberikan keringanan padamu. Karena manusia diciptakan sangat lemah. Ya, bayangin. Takdir kita udah ditentukan 50.000 tahun. Ada nggak suatu ilmu yang membahas ilmu 50.000 tahun yang lalu? Yang namanya istilahnya apa? Kode genetik yang ada bisa merubah siapapun. Kode programmer. Ini program dari Allah. Manusianya, oh program begini nih. Oke, kita bikin program di manusia bagaimana? Ini segala macam. Bagaimana merubah kode genetik ini segala. Itu ada semua di Al-Quran. Ya, makanya Allah bilang, ya, kode genetik manusia itu udah ada. Makanya Allah bilang surat 17 ayat 84 bacain dia. Setiap manusia itu membawa sifat masing-masing. Ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 17 Al-Isra ayat 84. Katakanlah hai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Shadaqallahul azim. Kode rezekinya udah ada. Surah 11 ayat 6. Baca deh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Hud, surat 11 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak satupun makhluk bergerak, makhluk bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Allah mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitulah mahfuz. Shadaqallahul azim. Kode pasangannya ada lagi. Ya. Kode matinya ada lagi. Surat 6 ayat 2. Baca dia. Waladhi awlaqakum min tin summa kodo ajalum sama indahu antum tantarun. Udah jelas. Baca dia. Surat 6 ayat 2. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian dia menetapkan ajalmu atau kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahuinya. Namun demikian kamu masih meragukannya. Ya, udah jelas. Apalagi? Ada semua. Kode penyakit ada. Kode semuanya ada. Ya. Nah, jadi sekali lagi penyelesaiannya juga ada. Ya, terus. Ini kita lihat. Ilmunya ringkas. Bayangin. Otak kita yang kecil ini bisa memandang alam ini dengan Al-Quran. Pada langit dan bumi. Penciptaan manusia, makhluk bergerak, pergantian malam dan siang, hujan, persiaran angin. Itulah semuanya kalimat Al-Quran. Maka dengan perkataan apa lagi mereka akan beriman? Setelah Allah dan ayat-ayatnya. Sama 41 ayat 53. Kalau saya berpikir nih, begitu hebatnya kalimat Al-Quran ini. Bisa menerangkan alam ini beserta isinya, ya, dari mulai pertama penciptaannya, sampai terakhirnya, sampai hasilnya, ya. Ada nggak ilmu manusia yang seperti itu? Enggak. Kenapa ilmu manusia itu? Jawabannya di surat 30 ayat 7. Itu yang hanya terlihat aja. Ya, bacain aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ar-Rum surat 30 ayat 7. Mereka mengetahui yang lahir atau yang tampak dari kehidupan dunia. Sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Shadaqallahul azim. Ya. Nah, kalau kita seperti itu, makanya orang-orang bule itu ya bilang nggak mungkin kita dibangkitkan. Kita mati dan ini hanya di dunia. Ya, orang hebat tuh. Ya. Profesor Stephen Hawking. Sampai dia nggak bisa menjelaskannya, akhirnya dia bikin statement yang salah lagi. Makin terjerumus lagi. Tuhan itu adalah ilmu pengetahuan. Gila nggak? Ya, gila nggak? Ya, makanya dijelaskan di Al-Quran, surah 45 ayat 24. Kita hidup ini hanya di dunia, mati karena waktu, ini segala macam, dan kita nggak mungkin bangkit. Bacain tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Jasiyah 45 ayat 24. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup. Dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Maka mereka hanyalah menduga-duga saja. Shadaqallahul azim. Jadi selalu menduga-duga ya dunia. Nah, jadi kalau seluruh kalimat Al-Quran ini kita renungkan, baru kita akan tahu. Kalau kita nggak renungkan, kita nggak akan tahu. Posisi kita di mana segala macam. Ya, sekarang kita lihat.
Ya, kalau kita udah menjalankan seluruh kalimat Al-Quran ini, ya, sungguh pada diri Ibrahim itu, umatnya, terdapat suri teladan. Ya, dia diuji dengan beberapa kalimat Al-Baqarah 124 lulus. Ya, sekarang kita diuji ya dengan banyak kalimat. Kita dicampur adukan semua. Ya, tadi surat 6 ayat 65. Ya, tapi kita nggak pakai Al-Quran ini. Akan lebih resikonya terjerumusnya lebih besar. Ya, lebih besar. Ya, dengan ilmu pengetahuan justru kita bakal terjerumus. Ya, bukan menuju jalan Allah, tapi menuju ke, maaf sekali lagi, jalan neraka. Karena kita nggak pernah mengkoreksi dengan kalimat Al-Quran. Ya, dan Allah udah bilang nih, nggak main-main. Ya, pasti kamu akan celaka. Surah 41 dan 41 baca, Din, sampai 42, Din. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 41 As-Fussilat ayat 41. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran, ketika Al-Quran itu disampaikan kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia, yang tidak akan didatangi oleh kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang, pada masa lalu dan yang akan datang, yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Bijaksana, Maha Terpuji. Sadaqallahul Azim. Kan sayang nih kalau kita nggak baca, kalau kita nggak renungkan Al-Quran ini. Ya, terus ini kita lihat. Rasulullah itu manusia biasa. Udah jelaskan nih surat 18 ayat 110. Ya, terus dia sama juga bakal meninggal. Terus jalan-jalan di pasar, ya, makan juga segala macam, ya. Dengan kalimat Al-Quran ini menjadi suatu yang istimewa. Pertanyaannya, ya, nggak bisa tulis baca. Seharusnya kita tergugah, ya. Mana gelas sarjana kita? Apa salahnya kok kita nggak mau mengeksplor Al-Quran? Kok kita mau mengeksplor akal manusia? Boleh, nggak ada masalah. Ya, belajar boleh, ya. Tapi lebih bagus lagi kalau sumber inspirasinya dari Al-Quran. Atau yang diperoleh manusia ini kita koreksi dengan Al-Quran. Sehingga kita tahu batas salahnya kita di mana. Ya, kalau enggak kita salah terus. Yang bahayanya nih kalau salahnya udah sampai ajali tenggorokan, baru kita sadar. Ya, terus ya, Al-Quran ini ya dibilang kitab yang paling hebat, ya, mujizat yang paling hebat daripada mujizat-mujizat sebelumnya. Surah 43 dan 48. Turunnya aja disebut sebagai malam kemuliaan. Ya, ya, yang menjalankan sempurna aja Rasulullah. Ya, surah 33 ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, dimuliakan sama Allah. Allah para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi. Ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepada umatnya kalau menjalaninya. Umat yang terbaik yang pernah dilahirkan di bumi ini. Surat 3 ayat 110. Kok kita nggak percaya sih? Ayo dong. Udah dibuktikan kok. Ya, kecuali kalau nggak ada ceritanya. Udah 13 abad kita berkuasa alif. Ya, kok kita masih ragu? Ya, seluruh penyelesaian itu Al-Quran semua. Ya, sarjana-sarjananya Al-Quran semua. Dari mulai Ibnu Sina segala macam, cari inspirasinya dari Al-Quran semua. Ya, terus kita lihat nih, ya, seluruh permasalahannya, ya,
akan bisa diselesaikan dengan Al-Quran. Karena yang dikasih itu sesuai kemampuannya. Ya. Nah, surat 23 ayat 62, surat 7 ayat 42, sesuai kesanggupannya. Bahkan kita bersedekah dalam keadaan susah pun. Bahkan memberikan nyawa untuk Allah pun sesuai kesanggupannya. Karena apa? Semua itu surat 57 ayat 10 punyanya aku. Pada milik Allah lah semua pusaka langit dan bumi. Ya, badan kita ini semua milik Allah. Ruh kita dikasih untuk hadir ini semua milik Allah. Jadi kalau milik Allah muliakan. Ya, bayangkan Sultan Saladin. Ya, kalimat ini sangat luar biasa. Aku tidak selalu mendapatkan yang aku inginkan, tapi aku selalu mendapatkan yang aku butuhkan. Ini nggak main-main nih. Penakluk apa Bizantium, Palestina. ya Palestina, ya nggak main-main. Apa karya kita? Ya bisa menciptakan sesuatu yang istimewa. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ditakutin. Ya, ini saya kan masalah dengan Al-Quran. Mencari sumber inspirasi dengan Al-Quran. Ya, pernah nonton nggak Din? Dulu waktu masih ini, saya masih SMA, film Umar Mukhtar. Pernah nonton nggak? Singa Padang Pasir Libya yang apa merangin pasukan Itali. Pernah dok. Nah, itu cuma Al-Quran aja. Nggak bisa ditundukin. Sampai sekian tahun. Sampai jenderalnya aja hormat sama dia waktu dihukum gantung. Ya, dengan senjata yang sederhana. Ya, terus. Ya. Al-Quran jadi kalau seperti itu, kita harus ngerti. Buka perumpamannya. Makanya ditegur, apalah ya tadabuna Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Kenapa kamu nggak mau baca Al-Quran? Kalau kamu nggak ngerti Al-Quran ini akan aku tutup hatimu. Karena Al-Quran itu penuh berkah. Ya, supaya mereka menghayati ayat-ayatnya. Ya, orang yang berakal sehat akan mendapat pelajaran. Yang berakal sehat nih mendapat pelajaran. Pertanyaannya, maaf sekali lagi. Yang ikut di sini berakal sehat. Kalau kurang, mulai koreksi dengan Al-Quran. Ya, mulai. Sehingga Al-Quran ini kita dapat pelajaran yang istimewa. Kita bisa membuka. Ya, jadi bacalah perumpamaan-perumpamaan Al-Quran. Terjemahkanlah itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Surat 39 ayat 27. Al-Quran itu kami buatkan dalam banyak perumpamaan. Agar mereka dapat pelajaran. Perumpamaan ini harus kita gali. Perumpamaan ini bisa melewati ribuan tahun. Ya, ribuan tahun. Apa tuh contohnya? Orang bangun Mesir. Bangun piramid. Diteliti. Kok bisa ya? Akal kita mau coba nih. Mau mengeksplor itu. Ya, terus sudah gitu. 20 tahun sampai 30 tahun nggak terjawab. Ya, baru terjawab dari tanah lempung dari dibakar. Risetnya itu aja. Ya, padahal udah dijelaskan di Al-Quran surah 28 ayat 38. Coba baca Dadin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Qasas surat 28 ayat 38. Dan Fir'aun berkata, wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarkanlah tanah liat untukku, wahai Haman, untuk membuat batu bata. Kemudian buatkanlah bangunan yang tinggi untukku agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa. Dan aku yakin bahwa dia termasuk pendusta. Shadaqallahul azim. Ya.
risetnya manusia 30 tahun baru terjawab. Sedang dibahas dari satu ayat Al-Quran. Kalau seperti itu apa yang bisa kita olah, Din? Mana? Dari situ apa yang kita bisa olah, Din? Kalau saya untuk cari informasi, oh ini bangunan piramid ada, saya lihat dulu di explore di Al-Quran. Ada nggak? Jadi saya mulai teliti aja, penelitian saya jadi lebih tertuju. Yaitu tanah lempung yang dibakar. Udah, itu. Tinggal saya buktiin. Waktunya nggak perlu 30 tahun. Seminggu juga udah cukup mungkin. Atau 2 hari aja udah cukup. Di zaman yang maju gini. Ya kan? Kita membuang waktu aja. Permasalahan penyakit nih. Udah jelaskan. Al-Quran itu menjadi penawar dan rahmat bagi orang beriman. Ya, yang menyembuhkannya itu Allah. Ya, manusia ini bentuknya sangat sempurna. Yang dikasih Allah itu yaitu balikan lagi kepada Allah. Matinya juga ada ditentukan sama Allah. Nah, sekarang kita mulai nih. Misalnya kita sebagai dokter bedah, ya, tubuhnya sangat sempurna. Pertanyaannya cuma satu. Kayak saya menjahit luka, apakah fase penyembuhan luka itu bisa disembuhkan? Bisa saya buat fase inflamasi atau lakfase hari ke-0 sampai hari ke-4, hari fase fibroblasi, epitelisasi, kolagenisasi hari ke-5 sampai hari ke-20, terus fase remodeling hari ke-20 sampai ke atas. Seluruh orang pintar dunia itu bisa bikin fase itu? Nggak bisa. Kalau nggak bisa bagaimana? Gampang kan ilmunya? Gampang. Yang berkembang apa? Cuman teknik jahitannya sama material jahitannya. Teknik jahitannya sama ini juga kita lihat dulu. Oh, kalau menentang garis lipatan kulit dirubah jadi jet plastik. Oh, kalau ini sesuai garis langgar. Oh, garis langgar misalnya mutlakah itu? Tidak. Kita explore lagi. Nah, kalau dari explore itu kita misalnya dikasih persoalan sama Allah, bisa nggak kita selesaikan? Bisa nggak menjadi suatu istimewa? Bisa. Gampang nggak? Gampang. Ya, nah jadi kita bikinlah semuanya itu serba sederhana, serba bagus, serba filosofinya Allah, tidak berbelit-belit, hasilnya juga sama. Ini yang harus kita kembangkan sebagai seorang Muslim. Seorang yang percaya Al-Quran itu al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya, terus. Ya, ini kita lihat. Kita dikasih penyakit, kanker kulit. Ya, sekarang kita lihat. Yang dikasih Allah itu penyakit nggak? Apalagi di posisi umur udah tua nih, pengaruhnya sinar matahari. Ya, jadi orang yang ini pengen iri, ya orang kulit hitam iri sama kulit putih, orang kulit putih sama kulit hitam iri nih. Ya, akhirnya dia pakai akalnya mereka berjemur segala macam, akhirnya jadi cancer. Ya, jadi cancer tapi dikasih Allah nggak sia-sia, asal gunakan panca indera ini. Yaitu apa? Kita bikin melalui teknik rejuvenasi. Kita eksisi. Kalau tumornya kecil, rejuvenasinya agak besar, melanggar kaidah onkologi nggak? Enggak. Malah lebih hebat. Sisi sebelahnya saya bisa bagusin lagi. Ya, sisi sebelahnya saya bagusin lagi. Saya misalnya bibirnya kurang bagus, bibirnya seperti Judas, ya, saya bikin seperti bibir Angela Jolie melalui dari bagian yang bergelambir. Itu semuanya ada di ayat Al-Quran semua. Ya, ada semuanya. Sifat pemilihannya ada. Ya, yang melalui sembunyi, yaitu yang namanya sesuai garis langgar. Dengan proses modelingnya akan sempurna, akan hilang. Ya, dalam waktu kisaran 2 bulan hilang. Udah, selesai. Ya, nah, pertanyaannya kisaran hilang itu 2 bulan ini kita digaungkan dengan endoskopi. Ya, pertanyaan endoskopi untuk di permukaan ini perlu nggak? Nggak. Mendingan duitnya disedekahin. Ya kan? Oke lah kalau misalnya daerah berongga, bakal ini segala macam untuk operasi jantung, untuk operasi otak, oke lah. Tapi untuk bidang kita, ya
Kita lihat, kita ekspor, perlu nggak? Ya, apalagi pakai alat robotik yang mahal segala macam. Kan masalahnya cuma masalah sekar aja. Ya, permasalahan energi udah ada di Al-Quran dengan memakai cahaya Al-Quran. Allah udah bilang, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya yang seperti sebuah lubang yang tidak tembus. Ya, ini cahaya semua. Dibacakan aja, itu cahaya dari Allah ini akan terlihat ya sama penduduk langit. Pertanyaannya, ya, kalau seandainya dijalankan, cahayanya akan makin bersinar nggak? Ya iya. Apa tuh contohnya? Sekarang kita lihat surat 36 ayat 36. Ya, yaitu teorinya berpasangan. Teori pasangan ini adalah sebesar jarak. Ya, nah, sebesar jarak aja itu bisa hebat. Sekarang kita manusia yang lebih ribuan kali dari besarnya itu bisa nggak hebat? Malulah kita. Ya, orang yang diciptakan, yang menjadikan jarak itu hebat jadi tenaga atom, tenaga listrik manusia. Ya, cuman membahas itu aja jadi hebat. Ya, terus ini kita lihat 36 berpasangan. Manusia bagaimana nih saya tanya? Berpasangannya. Jadi penghancur, jadi perusak, alam aja ngikutin. Ya, jadi perusahaan atau enggak ya tergantung kitanya. Misalnya udah dapat listrik nih, dijual mahal, di ini semua, ngapain? Makannya juga satu piring segala macam. Ya, terus ini kita lihat. Bagaimana kalau kita eksplor energi rahmat Allah? Semuanya terbuka. Ya, seluruh rahmat Allah ini terbuka. Ya, sekarang pertanyaan mau nggak kita? Makanya Allah bilang di surah 29 ayat 51, tidakkah cukup kamu bahwa di Al-Quran itu seluruh rahmatnya di situ ada? Ya, bacain ya 2951 dia. Bismillahirrahmanirrahim. 29 Al-Ankabut ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sungguh dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang benar, besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Sadaqallahul-azim. Rahmat itu kalau kita bisa buka surah 17 ayat 100, ya. Surga itu ada di dunia ini juga. Kenikmatan itu ada di dunia ini semua. Ya, tapi kan dikhianati. Ya, cobalah kita gali nih energi rahmat Allah sama dengan resonansi kalau ayat Al-Quran dikerjakan, saya bisa susun jadi suatu energi rahmat Allah yang luar biasa. Ya, dari mulai apa ekonominya, dari mulai penyakitnya, dari mulai bagaimana alam ini begitu hebatnya. Antara satu sama ayat satu atau dua ayat, atau satu sama tiga ayat, atau satu sama 10 ayat. Itu semua rahmat Allah semua. Ya, semuanya ada. Kalau kita tidak berlomba-lomba untuk belajar Al-Quran ini, ya, sebagai seorang Muslim, ya, didahului oleh orang-orang yang baca Al-Quran, tapi maksudnya jahat, ya, yang memplesetkan, kira-kira kita sedih nggak? Udah diplesetkan, hasil bumi kita diambil, terus kita dapat apa? Neraka. Ya silakan aja kalau mau seperti itu. Orang udah dibilang kok, walan taru anikal yahudu wala nasara tatatabiya milatahu kulina huda waluda wala ini tabata awahum ba'dala akan minal ilmi dan seterusnya. Tidak akan ridho Yahudi dan Nasrani sebelum kita ngikutin agama mereka. Yang aku katakan ini adalah kebenaran. Apabila kebenaran ini mengikuti kemauan mereka, Allah lepas tangan. Waduh, Allah lepas tangan. Gila. Kalau sampai Allah lepas tangan, kita nggak diperhatikan sama Allah di dunia, kita nggak diperhatikan di akhirat juga. Ya, bahaya saya hidupnya ini.
Ya, bahaya. Ya. Jadi kita jangan ikut-ikutan. Mulailah kita menggali Al-Quran. Terus, ya, ini kita lihat. Permasalahan makanan udah ada di Al-Quran. Udah aku hitung sempurna kok. Ya, udah dihitung lagi. Perhatikanlah makanannya. Ya, makanannya ini pun tidak boleh berlebih. Walaupun halal. Surat Al-Baqarah 168. Nah, sekarang yang berlebihnya ini mendingan disedekahin. Tapi kan enggak. Kita yang berlebihnya ini ditumpuk-tumpuk. Yang berlebihnya ditumpuk-tumpuk itu jadi beban amanat kita nih. Di dunia, beban amanat di akhirat. Udah jelas. Atau ego kita jalanin, kita makan jadi berlebih. Akibatnya gemuk, segala macam. Makanya Allah bilang, surah 42 ayat 30 apa, Din? Musibah. Musibah. Karena diri kamu sendiri. Ma'asoba min musibatin fabima kasabat aydikum ayapuan kasiro. Musibah itu terjadi karena dirimu sendiri, jangan disalahin Allah. Ya. Ya, jangan disalahkan Allah. Udah dihitung sempurna, dikasih sesuai kesanggupannya. Di situ ada teori simbiosis mutualisme kalau dijalankan, yang berlebihnya untuk kemaslahatan orang banyak. Itu untuk dirimu sendiri. Dari dirimu sendiri itu aku catat. Itu menjadi syafaat untuk pembersih dirimu sendiri. Semuanya ikut tuh ayat-ayat Al-Quran. Kok kita nggak mau? Ya, yes, salah sendiri. Ya, makanya Allah bilang surat 8 ayat 53, surat 13 ayat 11, aku tidak merubah nikmat yang aku berikan padamu kecuali dirimu sendiri. Ya, kita udah diprogram lagi nih rezekinya. Ada yang berlebih, ada yang kekurangan. Ya, tapi kita udah kekurangan ikutin gaya hidup yang nggak bakal bisa. Ya, udah pendapatannya nih 2 juta dimakan, makanannya mau yang istimewa, yang nggak bisa lah. Padahal apa kata Allah? Sama. Makanan antara 10.000 sama makanan 1 juta atau 2 juta sama. Tidurnya yang di posisi tukang beca, mas tidurnya yang di hotel mewah segala macam sama. Hanya ilmu manusia aja nih utak-atik itu. Dibikin ini berlebih, di ini digoda kita, nafsu kita, di ini egois kita. Kena itu akhirnya. Ya, jadi udah dihitung semua. Jadi kalau sampai ada yang kelaparan hari ini, kita semua bertanggung jawab semua. Ya, terus ya, penyelesaian gampang. Yang berlebihan itu disedekahkan. Supaya apa? Al-Baqarah 219. Yang berlebih itu lebih baik kamu infakkan. Supaya terjadi simbiosis mutualisme. Itu kan untuk dirimu sendiri. Bukan untuk aku. Aku ngasih pinjem di dunia ini, bisa nggak kamu itu menjadi nilai ibadah? Surah 18 ayat 7 baca, Din. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 18 Al-Kahfi ayat 7. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji mereka. Siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya? Sadaqallahul azim. Kita nggak mau nih jadi yang terbaik perbuatannya di hadapan Allah. Ya, Enggak, Dok. apa? Kenapa, Bu Nur? Mau, Dok. Ayo dong jalanin dong. Jangan hanya di omdo aja nih, omong doang aja. Om Do ya, Dok. Ya, kalau kata Prof. itu jangan hanya bedah mulut aja nih. Hanya di mulut aja. Ya, mulai dong. Nah, kita malu nih sama nyamuk. Dikasih perumpamaan nyamuk dari seekor nyamuk ini menjadi sesuatu yang istimewa. Ya, bayangin, ada semua di situ. Ya, ada pabrik nyamuknya, ya, ada segala macam nih manfaatnya. Ya, nah sekarang pertanyaan, kita bisa nggak? Malu nggak kita dikasih contoh nyamuk di surat Al-Baqarah 26? Ya, ini sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?
Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang disesatkan dengan perumpamaan itu kecuali orang-orang fasik. Ya, dari sinilah berlaku. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak kita dari nyamuk aja ini kita dikasih harta sama Allah, kita kita malu nih hitungan nyamuk ini ribuan kali kita daripada besarnya nyamuk, tapi tidak ada teori simbiosis mutualismenya kita. Nah, kalau saya mulai berpikir, ya, nah, mulailah kita berkaca dari makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Ya, terus, ya, menjalankan dan melanggarnya dengan segala akibatnya. Kalau melanggarnya akan diniakan di dunia dan di akhirat. Ya, akan disiksa kita di dunia dan akhirat. Surat 32 ayat 21. Akan disiksa lagi di dunia dan akhirat. Surat 3 ayat 56. Dan seterusnya. Menjalankannya akan dikasih rahmat semua. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Agar kamu diberi rahmat. Ikutilah Allah. Agar Allah sayang sama kita. Udah jelaskan kalimatnya. Udah jelas rinciannya. Kalau enggak, rugi kita nggak jalankan itu. Terus, ya, ini kita lihat. Kalau kita udah mengetahui ini, dibukakan seluruh ya pintu rahmat Allah, dimuliakan, dikasih berlipat-lipat. Surat 6 ayat 160, satu jadi 10 atau Al-Baqarah 261, satu jadi 7 atau 700. Mau nggak kita pakai ini? Ya, terus, ya, kalau kita sempurna menjalankannya, ya, kita lihat nih, bukan hanya di zaman Nabi ya, waktu itu Nabi Ibrahim ya, di zaman Rasulullah segala macam ya, bahkan Bilal sendiri, bakyaknya aja udah sampai ke surga, Rasulullah menyaksikan, dan istananya Umar bin Khattab udah sampai di surga, Rasulullah udah menyaksikan. Sekarang pertanyaan, udah nggak kita perbuatan membela kalimat Allah ini untuk sampai ke surga? Melebihi kita yang udah masih ada di bumi ini? Kalau nggak kapan? Ya, terus, ya, kalau kita mengikuti semuanya, alam ikut nurutin, ya, akan aku kucurkan dari langit dan bumi. Tapi begitu aku kucurkan dari langit dan bumi, itu cobaan lagi. Istiqomah nggak kamu? Ya, surat 72, 16 ayat 17. Ya. Mau nggak kamu sampai kamu meninggal tetap istiqomah? Terus kamu turunkan kepada anak cucu kamu. Kalau itu mau, udahlah. Itu udah hukumnya jelas, hukum Allah udah jelas, semuanya akan rahmat. Jangan menukar ya akhirat dengan dunia. Tuh karena dunia ini untuk menggapai akhirat. Ya, jelas jadi. Hukumnya ada jelas. Ya, terus kita ya kalau kita menjalankan semua rahmat dan nikmatnya Allah akan sampai ya yaitu dengan Al-Quran. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu untukmu, aku cukupkan nikmatku bagimu, aku ridhoi Islam sebagai agama. Kalau kita menjalankan itu semua, kita akan dimuliakan ya sama Allah nih, di dunia dan di akhirat. Apa kita melanggarnya, ya kita merubah menjadi dunia ya yang keinginannya rendah, kita sama seperti anjing. Surat 7 ayat 176. Ya, terus ya. Nah, jadi golongan Allah itu, ingatlah wali Allah itu tidak ada rasa takut pada pada diri mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang beriman dan senantiasa bertakwa, selalu memuliakan kalimat Allah. Sedangkan golongan setan itu ya itu pribadi dunia nih. Setan telah menguasai mereka, menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ya,
Mereka itu yang lupa. Janganlah kamu seperti orang yang lupa kepada Allah. Sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Wahai orang beriman, janganlah harta bendamu dan anakmu melahirkan kamu dari mengingat Allah. Karena siapa berbuat demikian, itulah orang-orang yang rugi. Jadi kita tinggal milih nih, kita masuk mana nih? Kalau seandainya kita masih, maaf sekali lagi, termasuk golongan dunia atau golongan setan, kita bikin strateginya, yaitu terus diperbaikin, terus insya Allah kita akan selamat. Tentukan posisi kita, insya Allah kita akan selamat. Ya, terus. Ya, jadi kita lagi ditunggu nih musibah dunia, musibah di akhirat. Ya, surat 3 ayat 56, surat 32 ayat 21, surat 13 ayat 34. Dan semuanya ini akan jadi bahan bakar api neraka nih. Surat 21 ayat 98 atau surat 72 ayat 15. Ya, kalau kita takut seperti itu, kita udah jelas baca Al-Quran, maksudnya seperti itu. Kalau seandainya kita nggak mau merubah, berarti kita apa, Din? Surat jawabannya di surat berapa, Din? Surat 7 ayat 40. Seperti unta lubang jarum. Nggak bakal dibukakan pintu sorga. Baca, Din. Tolong, Din. Ya. Surat 7 ayat 40, surat Al-A'raf, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 7 Al-A'raf ayat 40. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Shadaqallahul azim. Mendustakan itu artinya kita nggak mau ngikutin Al-Quran. Al-Quran ini punya Allah. Yang bikin selamat di dunia, bikin selamat di akhirat. Mengolok-olokkan. Ya, nggak menomorsatukan. Padahal kita berjanji di waktu sholat. Kira-kira kita nanti seperti itu. Kalau seperti itu ya udahlah, mulailah bertobat lah. Mulai. Ya, terus. Ya, semua pilihan tergantung manusia. Yang jelas, kata Allah, manusia itu hanya penuh kebohongan, penuh dugaan. Kalau itu kita sudah tahu prinsipnya, mulailah kita berhati-hati supaya menjaga panca indera kita ini nanti nggak bertanggung jawab di hadapan Allah. Ya, surat 17 ayat 36. Itu kita semua yang nentuin. Ya, terus jangan kita ya tercapai tujuan kita menjadi orang pinter menurut klasifikasi dunia, tapi di hadapan Allah menjadi orang yang paling hina. Jangan sampai itu. Ya, jangan sampai. Kita mampu untuk mendapat gelar dunia ini, tapi mendapat gelar di hadapan Allah, kita nggak mau. Kok dualisme sama Allah? Padahal udah dikasih tahu nih, nikmatnya dunia ini seperti apa, Din? Air yang dicobloskan ke dalam lautan. Satu Itu yang tetes. mau kita ini. Nanti dulu. Ya, sesungguhnya makhluk bergerak bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah. Mereka yang tidak mengerti baca Al-Quran. Ya, sehingga apa? Kedudukannya ini rendah, mau seperti anjing. Nah, inilah surat 7 ayat 176. Tempatnya di mana? Di neraka. Surat 7 ayat 179. Jadi jangan kita banggakan gelar-gelar ini. Jangan kita meniru gelar-gelar ini. Jangan kita memandang gelar-gelar ini. Boleh. Ya, boleh. Ya, mendapat gelar itu. Tapi jangan lupakan Al-Quran. Berkaca, kok saya bisa dunia ini? Kok untuk akhirat, kok saya nggak bisa? Gelarnya bisa di hotel. Dapat Apa? gelarnya bisa diambil di hotel aja. Oh iya, sekarang. Ya, nah, gelar yang bisa diambil di hotel, bisa di ini, sama gelar yang untuk usaha kita nggak mau dahulukan, ya Allah.
Terus, ya, memilih akhirat itulah yang disebut orang pintar dan yang mempunyai akal sehat. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepada yang sebagian darinya keuntungan dunia. Yang disebut orang berakal itu orang yang mengerti dan menjalankan, itulah orang yang diberi petunjuk, dan itulah yang mempunyai akal sehat. Ya, kalau kita udah mulai ngerti, mulailah kita bertaruh hingga ajal menjemput kita. Ya, insya Allah kita akan selamat. Insya Allah kita akan yakin nanti menerima buku catatan amalnya di tangan kanan kita. Ya, surat 69 ayat 19 sampai 20 baca din. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 69 Al-Haqqah ayat 19 sampai 20. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Sadaqallahul azim. Ya, surah 20 ayat 112 gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 20 surat Toha ayat 112. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan sedang dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan zalim terhadapnya dan tidak pula khawatir akan pengurangan haknya. Sadaqallahul azim. Surat 4 ayat 40 din. Surat 4 surat An-Nisa ayat 40. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nisa 40. Sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sebesar zarah, sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Sadaqallahul azim. Ya, jadi kita yakin, insya Allah. Di hadapan Allah kita bisa membela diri. Panca indera kita menjadi saksi. Rasulullah jadi saksi. Orang beriman jadi saksi. Ya, jadi nggak usah takut. Ya, dan itu dijelaskan surah 9 ayat 105. Udah lalu kerja aja deh. Allah, Rasulnya, orang beriman sebagai saksi. Surah 9 ayat 105. Surah 9 ayat 105 At-Taubah 105. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakan Allah kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. Ya, terus. Ingat, masa depan itu adalah Al-Quran. Jalanlah ke depan itu dengan cahaya Al-Quran. Itu surat 7 ayat 28. Sehingga apa? Semua jalan ke depan itu akan terang. Ya, semuanya itu akan jelas semua. Ya, dalam membuka wawasan pemikiran kita yang selama ini salah. Ya, ingat, Allah itu pelindung orang yang beriman. Mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Orang yang kafir pelindungnya adalah setan. Yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Jadi kita mulailah sekarang maju ke depan ini hanya dengan kalimat Al-Quran. Terus, ya, latih, bersihkan selalu panca indera dengan Al-Quran. Surah 9, 1 ayat 9. Ya, seperti malaikat Jibril memasukkan Al-Quran ke dalam hati Rasulullah. Al-Baqarah 97. Sehingga kalau kita semua udah olahragakan aktivitas kehidupan dengan Al-Quran akan berlaku pembantu. Surat 3, 135, surat 7 ayat 201. Ya, cepat sadar. Ya, terus ingat,
Al-Quran itu kita penuh ilmu Allah yang isinya dijaga terus hingga akhirnya. Yang menyuruh manusia mempelajari dan mempraktikannya untuk memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Untuk memperoleh kebenaran, kejujuran, kemutlakan Al-Quran. Untuk memperoleh hikmat dalam membuka perumpamaan-perumpamaan Al-Quran yang sangat luar biasa. Yang menyuruh seluruh manusia untuk mencoba dan membantah. Yang mengatakan pasti tidak mungkin akan menggapainya. Yang tidak mungkin untuk bisa merubahnya. Tidak mungkin untuk bisa membuatnya. Walaupun seluruh manusia pintar dunia untuk mencobanya. Bila tidak sanggup, takutlah akan api neraka yang disediakan bagi yang tidak menurutinya. Yang memberikan kenikmatan tidak terhingga bila menjalankannya. Marilah berlomba-lomba untuk terus memperbaikinya. Ingatlah masa akan datang tergantung dari usaha di dunia ini. Yang kenikmatan dan kesesaran luar biasa akan dialami nanti di kemudian hari. Marilah melihat masa depan itu dengan Al-Quran. Sehingga jelas dalam maju ke depan. Jelas untuk menggapai kenikmatan, kemuliaan, hikmah Al-Quran, dan seterusnya, dan seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Insya Allah saya bisa jawab. Terima kasih Dr. Kurnia atas presentasinya yang sangat inspiratif ya. Kalau boleh saya komentari sedikit sebelum ada pertanyaan Dr. Kurnia. Jadi inti dari yang disampaikan tadi itu ya yang sering Dr. Kurnia sampaikan itu surah Az-Zariyat ayat 56 ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun ya. Ya, Maka semua itu kalau kita giring kepada ibadat maka itu akan dapat pahala. Kan tapi kalau sebaliknya tidak giring kepada ibadat maka itu akan sia-sia begitu kira-kira ya. ya, Hanya mungkin kerancuannya begini Dr. Kurnia. Tadi kan formula yang disampaikan tadi itu adalah energi sama resonansi kali volume Al-Quran. Memahami volume Al-Quran ini nggak terlalu sulit ya. Kemudian energi yang dihasilkan atau kebahagiaan itu rahmat itu juga nggak sulit. Nah resonansi ini nih barangkali sedikit Dr. Kurnia komentari. Ini kalau menurut persepsi saya tolong dikoreksi. Ini adalah ibadah hati begitu. Keikhlasan lah, ketulusan lah, niat baik segala macam. Kalau ini tercemar maka akhirnya tidak menjadi rahmat. Apa begitu kira-kira? Terima kasih. jadi gini ya Pak Mon, kan kita udah berjanji semuanya ini hanya semata-mata karena Allah. Ya, Itu di dalam sholat, makanya kita pada waktu kita bersaksi di hadapan Allah itu surat 7 ayat 172, waktu pertama ditiupkan ruh itu alastu birabbikum. Kemudian diingatin lagi pada waktu kita lahir. Datang ke dunia ini dengan perintah dan larangan, oleh karena itu kamu kayak kasih pendengaran penglihatan. Ya, surat 76 ayat 1 sampai 2. Ya, dari ini diingatin lagi nih kita, yaitu kita dengan latihan sholat. Latihan sholat itu semuanya berjanji sama Allah. Ya, membersihkan diri dengan Allah, kita mulai menyatukan dengan kalimat Allah, sehingga apa? Apabila kita semuanya tercapai proses menyatukan ini kalimat Allah, ya, ingat kita ini dihadirkan Allah ke bumi ini dan di sorga dulu waktu Nabi Adam ciptakan itu sebagai khilafah. Khilafah ini artinya pemimpin. Pemimpin dari seluruh alam ini. Ya, termasuk manusia dan jin. Termasuk alam ini. Hanya dengan kalimat Allah. Itu tugas manusia untuk menyampaikannya. Ya, makanya Allah bilang sabahalillahi ma fis samawati wal ardh wa huwa azizul hakim. Surah 57 ayat 1, 59 ayat 1, 61 ayat 1, 62 ayat 1, 64 ayat 1, ya. Semuanya surah 17, 44, 24, 41, 22, 18, semuanya bersujud sama Allah nih. Bersujud sama Allah ini akan bisa kita komandoin hanya dengan kalimat Al-Quran. Kita coba nih akal kita. Ya, akal kita nih, kita coba nih. Misalnya kita di surat puasa aja dah, Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, kita berteori nih. Kalau kita ya kekurangan makanan akan terjadi
gemeteran segala macam, akan terjadi dehidrasi. Pertanyaannya, pada waktu puasa itu terjadi nggak? Tidak. Enggak. Pada waktu kelaparan itu akan terjadi nggak? Tidak. Enggak. Akan jadi suatu nilai hebat. Nah, sekarang kita tentuin, ya, sebatas mana dia menjadi nilai hebat? Sebagaimana dia akan menyebabkan kematian? Kan kita nggak pernah nih merinci itu semua. Padahal itu semua ada di Al-Quran. Makanya, kalau baca Al-Quran ini mulai kita menerawang nih, apa maksud surat cintanya Allah? Misalnya Allah bilang nih di surat Al-Baqarah ayat 73, diharamkan semua udah jelas, bangkai, babi segala macam. Tapi kalau kamu terpaksa, boleh. Akal kita kan mulai mikir nih, apa maksudnya nih? Jangan ini bahasa mentah nih. Ya, kalau bahasa mentah udah selesai, nggak ada manfaatnya di Al-Quran. Ya, misalnya Allah bilang, ya, bersedekah dalam keadaan berlebih. Ya, sekarang kita bahasanya bahasa mentah semua kan? Kita nggak jalankan ya. Kita nggak mau koreksi kan? Yang berlebih ini bisa jadi beban untuk kita. Surat 16 ayat 76. Dan beban di neraka. Oh begitu maksudnya nih. Kita lihat. Kita beli ini. Rumah mewah. Ya. Kita pakai untuk anak nih. Memang beban. Nggak sesuai dengan kalimat Al-Quran. Bagaimana kalau sesuai kalimat Al-Quran? Ngikut. Kalau ngikut ini kita menyatukan satu frekuensi. Menyatukan satu frekuensi. Ya. Binatang-binatang pun akan ikut. Alam pun ini akan ikut. Ya, insya Allah. Ya, ini yang kita kurang gali. Jadi semuanya itu. Nah, sekarang kita lihat. Tadinya saya yang maaf sekali lagi, ya. Kayak saya ngikutin misalnya Profesor William Halsted. Dari tahun 1922 sampai 2022 ini. 100 tahun. Dia berstatement semua kanker itu harus hilang payudara. Kanker payudara. Pertanyaan saya, betul seperti itu? Aku enggak loh. Dari kalifullah nafsan ila wasal maka sabar sesuai kesanggupan. Itu kita ada kemudahan. Terus lihat ada kemudahan ini saya terjemahkan lagi. Aku tolakna insana fi asanitat. Aku telah menciptakan tubuhmu sebaik-baik bentuk. Dari sebaik-baik bentuk itu saya bikin suatu yang istimewa. Maaf sekali lagi, payudara nenek jadi nenek. Bagus nggak? Kayak orang kena kanker kulit nih. Dibilang kanker kulit ini resikonya ini segala macam. Udahlah, kita nggak usah pikirin itulah. Nah, bagaimana analisa kita ya supaya pasien itu senang, hasilnya bagus, ya di situ ada sumber ini rezeki, ya di situ kebaikan untuk pasiennya, kebaikan untuk kita dokternya, asal kita bisa mengeksplornya. Apa yang harus kita cari? Misalnya, Allah diciptakan kesempurnaan tubuh ini melalui garis langgar. Garis langgar itu akan hilang dengan perjalanan waktu 2 bulan. Apa yang saya bisa peroleh nih? Dikasih penyakit sama Allah yang bisa bagus. Dengan harapan apa? Pasiennya senang. Kita pun senang dapat rezeki dari Allah. Kalau pasiennya nggak mampu, nggak apa-apa. Kita dapat pahala dari Allah. Kita bikin sempurna sebaik mungkin. Nah, dari situ kita lihat. Misalnya, saya mau mengalahkan teorinya McKissock, yaitu namanya possession theory. Kita lihat. Oh, kalau ini bergelambi lagi, bagaimana caranya saya mengolahnya lagi? Bagaimana saya ngolahnya lagi? Bagaimana ininya lagi? Itu kan satu pasien aja. Sama seperti nyamuk nih. Banyak yang kita peroleh manfaatnya. Ya kan? Cuman kan kita nggak mau. Akal apa? Ya akhirnya dihargai nama apa? BPJS. Karena kita nggak bisa mengeksplor. Setuju nggak gitu? Ya. Ya, pakai semuanya kali 5 tahun. Ya, saya pernah hitung nih. Orang misalnya ya, di abdominoplasti, di umur 60 tahun. Baru 2 bulan aja, dia bergambar lagi perutnya nih.
Apa yang bisa saya peroleh nih? Apa yang bisa saya manfaatin? Ya, maaf sekali lagi. Saya misalnya datang ke Irian. Saya lihat tipe orang Irian bagaimana. Hidungnya flare ala. Terus udah gitu hidungnya namanya plunjang tip atau smiling tip. Ya, kalau saya ke sana, apa yang saya bisa pakai? Apa yang bisa ini? Misalnya wanitanya, maaf, pinggulnya seperti body gitar. Apa yang saya bisa ini nih? Apa yang bisa saya oleh nih? Apa yang saya bisa menjadi rezeki nih? Dari situ kan kita mulai mengeksplor atau jadi pahala untuk saya. Jadi semuanya ada. Ya, jadi ada semuanya. Ya, kita karena nggak pakai Al-Quran, kita nggak tahu nih maksudnya surat cintanya Allah. Ya, nah itu makanya kita menyatukan seluruh frekuensi Al-Quran ini dalam bentuk kita menggapai rahmatnya Allah nih. Dokter Kurnia mau nanya dikit, Dokter Kurnia. Ya, Memahami ayat-ayat Al-Quran itu, kemarin saya pernah dengar dari seorang ustadz, itu ada istilah menurut dia itu, ya mungkin di kita ya memang memahami ayat Al-Quran itu seperti kita memahami tubuh manusia. Jadi ayat Al-Quran, ayat-ayat itu ada anatominya katanya. Contohnya gini lah, kita kan kepengen sembuh nih Ustaz. Ada di Al-Quran tuh Nabi Ayub ya, surat An-Anbiya 83 87 itu kan. 83, Ah, 83, 83. 87, 87 itu doanya Nabi Yunus. Oh Yunus 83 ya. Romani Masani ya dulu Anantaramin. Itu kan dia doanya itu bukan minta kepada Allah, hanya memuji Allah. Nah, kata Ustaz itu kalau itu yang kita baca, doanya Allahumma ani masani ya dulu itu nggak bermakna untuk kita dalam menolong kesembuhan. Tapi ada anatominya berturut dari ayat-ayat sebelumnya. Nah ini memahami itu yang kita belum paham. Dok. Kira-kira bagaimana maksudnya itu dok? Jadi memang kita kan kalau sakit minta doa itu, tapi kan kita kan nggak bisa sembuh seperti Nabi Yunus, Nabi Ayub itu. Bagaimana kira memahami ini supaya bisa semua persoalan bisa diselesaikan dengan Al-Quran? Begitu dokter Kurnia. Jadi gini ya, kita dudukkan dulu ini posisi kita di mana nih? Wa iza maritu fa huwa yasbin. Yang menyembuhkannya Allah. Tujuh. Ya, Nah, yang membuat mati Allah kan? ya, Surat 7 ayat 34. 7, mati nggak bisa maju, nggak bisa mundur sedetik pun. Setuju? tujuh. Nah, yang ngasih penyakit Allah kan? Ya, Ya, aladzina iza sobatu musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, setuju? ya, Nah, jadi dikasih penyakit sama Allah, yang menyelesaikan ini harus pakai kalimat Al-Quran. Nah, sekarang kita lihat. Ya, kita maafnya ini di bidang saya ya. Ya, kita dikasih penyakit nih, kanker payudara. Bisa nggak dicegah? Halo, nih, ya dicegah bisa. nggak bisa. Itu udah program orang waktunya Allah. Oh, jadi nggak ada dalam medis nggak ada preventif gitu ya dok. Teorinya ada. Oh ya, ya. Ya, teorinya ada. Ya, pertanyaannya, kalau itu teorinya benar, bedah onkologi harusnya udah tutup. Setuju nggak nih? Ya, ya. Nah, sekarang udah dikasih musibah sama Allah. Bagaimana kita olah? Dari mulai diagnostiknya, pakailah panca indera itu. Dari mulai terapinya, pakailah panca indera itu. Bagaimana kita mengolah itu menjadi suatu yang istimewa. Kesulitan, kemudahan. Dan yang dikasih Allah itu nggak sia-sia. Oke, setuju? Ya, Nah, dikasih ini apa terapi tambahannya kalimat Allah. Jangan ikutin kalimat manusia. Karena kalimat manusia ini mahal semua, nggak praktis, nggak ini. Setuju? ya, Nah, kita nggak usah mikirin nih kambuh atau apa. Karena kambuh itu segala macam itu kode genetiknya dari Allah. Sembuh segala macam itu kode genetiknya dari Allah. Kita hanya berusaha. Berusaha di filosofinya Al-Quran. Sehingga senang pasiennya, kita pun senang. Setuju nggak gitu? ya, Nah, kita pakai dong, kita explore.
Misalnya dikasih payudara, makanya kita semua harus tahu. Makanya payudara itu ada payudara ukurannya yang kecil, ukurannya yang normal, ukurannya yang besar, ukurannya agak besar, yang sangat besar. Ya, kita ditodong misalnya kanker payudaranya ukuran kecil. Oh, banyak kita perbuat. Ukuran kecil, kemudian dia turun payudaranya. Banyak bisa diperbuat nih. Bagaimana kalau seandainya ukuran kecil, eh, kita dibatasi sama ngangkatnya bebas tumor? Gampang. Itu namanya ada volume replacement. Tubuh untuk mempersiapkan. Cara ngambilnya bagaimana? In asantum asantum lamfusikum an asantum palaha. Surat 17 ayat 7. Yaitu untuk dirinya sendiri. Dirinya sendiri itu dari daerah donornya harus bagus. Makanya kita pilih namanya daerah yang bergelambir. Dari yang bergelambir ini cara mengambilnya harus sesuai garis langgar. Yaitu Al-Baqarah 271. Al-Baqarah 271 itu, bacain tadi. Memberi itu yang terbaik yang tidak diketahui. Ya. Al-Baqarah Ya, 271 ya. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 271. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul-Adzim. jadi kita daerah donornya udah dipilih sama Allah nih, yaitu ya daerah yang bergelambir, yang tersembunyi. Misalnya dari lipat perut bawah, atau lipat perut atas tertutup BH, lipat perut bawah tertutup sama celana dalam, ya kan? Nah, nanti yang bergelambir ini bisa jadi 7 lagi nih, ya. Jadi bahannya banyak. Kalau kita ditodong kambuh, kambuhnya nggak bisa diselesaikan, kita yang bingung. Ditodong kambuh tapi berhubungan sama mati, bingung kita. Jadi yang kita perbuat di situ aja. Ya, tapi kan kita enggak nih. Ditodong sama Allah yang dipikirin apa? Mati. Diciptakan alat-alat untuk diagnostik ya yang mahal-mahal. Ya, diciptakan alat terapi yang mahal-mahal. Ya, orang nggak merubah. Ya, akhirnya sekarang nih, ya arahnya makin sumir, makin mahal. Ya, padahal dulu NCCN waktu dibikin tuh pertama dibikin itu di Devisa edisi 4 kalau nggak salah, di situ ada tertulis kita nih ditodong sama penyakit kanker yang biayanya mahal nih. Nggak bisa begini nih. Kita harus punya strategi supaya nanti biayanya murah. Kita ikutin nih. Ini akan tercapai di 2015. Dari 2015 sampai 2024 sekarang biayanya makin tambah mahal, penyelesaiannya makin tambah sumir. Apakah itu yang harus kita ikutin? Apakah yang itu harus kita ikutin? Enggak, Hah? enggak. Enggak. Itu kan akal-akalan manusia. Ya, karena kita nggak pernah mengeksplor, kita nggak tahu. Kita lagi dikadalin, lagi diakal-akalin. Ya, nah ini makanya gunanya Al-Quran itu mengkoreksi supaya kita nggak dipertanggungjawabkan di panca inderanya nanti di hadapan Allah. Ini yang kita takut. Waduh, saya kalau suruh baca buku textbook udah pita itu tebel-tebel tuh. 2 minggu saya udah selesai baca, atau 3 minggu. Saya bisa cerita, insya Allah. Ya, ada suatu nggak kepuasan di dalam diri saya. Ya, nggak ada kepuasan. Buku Yatin satu setiap edisi saya baca. Ya, Ini sekarang sudah ada penelitian, Dok. Dulu kan kita semua orang harus vaksin COVID. Ya, padahal ini cara Al-Quran menjawabnya, filosofinya kita nggak paham. Harus ikut vaksin COVID. Nah, sekarang ternyata vaksin COVID itu
yang divaksin itu bermasalah sekarang banyak menimbulkan. Nah itu bagaimana dalam Al-Quran kita supaya kita nggak ikut lah kalau dulu kemarin divaksinasi. Itu Sekarang saya, di mana ayat Al-Qurannya dulu? sekarang saya tanya, yang dikasih Allah sia-sia nggak? Surah 21, 16. Surah 30 ayat 8, 38, 27, 46 ayat 3. Sia-sianya ini kenapa? Kita filosofinya filosofi manusia. Harus divaksin segala macam. Ditakut-takutin. Ya, terus sudah gitu apa? Kesimpulan akhirnya apa? Yang Oni tahu kesimpulan akhirnya apa? Plasma dari pasien yang kena, yang udah sembuh ini dipakai, dijual, diperbutin. Setuju nggak gitu nih? Ya, Pertanyaannya, kenapa lagi sehat aja kita nggak berhubungan gitu supaya membangkitkan antibodi kita? Ya, 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 ya kan? ya. Orang di satu sisi plasmanya dijual, ada suatu kemunafikan teori nih. Karena kita nggak tahu, kita membangga-banggakan, akhirnya kita kejeblok. Ya kan? Orang yang nyembuhin Allah, yang ngasih antibodi Allah, yang meningkatkan antibodi Allah. Karena nggak yakin aja kemarin tuh dok ya, takut aja Apa? ya. Karena nggak Iya. yakin apa takut aja ya. Nih saya kasih tahu nih. Ya, ada pasien saya 2 hari yang lalu, ditulis saya 43 juta, kena kanker paru. Orangnya berjilbab, saya tanya. Dia nangis, sedih dia. Dok, ini duit saya pribadi gitu. Saya harus keluarkan. Ya, bayangin 43 juta itu sebulan, tiap bulan. Sekarang saya tanya, ibu percaya sama dokternya atau percaya sama kalimat Al-Quran? Ya kan kita melalui dokter wasilahnya ini yang pendapat ibu yang salah. Dokter yang kita ikutin ada dokter yang berfilosofi Al-Quran. Baru sih kita ikutin. Ya, kalau dokter berfilosofi mal nanti dulu. Ya, saya bilang, nanti dulu. Kita lihat, ibu ada obatnya yang murah nggak? Iya dok, ada yang obatnya 7 juta Kimia Farma. Tapi saya diresepin 43 juta. Anda ngomong sama dokternya dong. Bagaimana kalau seandainya 43 juta ini nggak menjamin, saya bisa tuntut nggak untuk dokternya saya balikin duitnya? Pasti dokternya nggak mau. Kalau nggak mau berarti apa? Sumir itu semua. Mendingan ibu kalau sumir pakai obat yang 7 juta atau pakai BPJS saja gratis. Sekarang pertanyaannya kalau itu udah gratis, di ini apa bisa semuanya melalui BPJS, mau nggak duitnya yang 25 atau 100% atau 50% atau 25% disedekahkan di jalan Allah? Kalau nggak saya akan bertanya sama ibu, kenapa ibu dualisme di hadapan Allah? Sama dokter berani, sama Allah nggak berani. Ayat Al-Quran itu mungkin nggak dipahamin, nggak diyakinin kali sembuhnya dok. Nah Oleh itu, dia. ya saya selalu bilang gitu. Dan banyak yang udah diselamatin. Tuh tanya tuh, Bu Nur, mana Bu Ya, Nur? ya, ya dok. Enggak, Bu Nur Esti satu lagi. Oh, Ya, 1 M duitnya dipakai untuk apa? Bangun masjid antara perbatasan Sumatera Utara sama Aceh. Ada mualaf di situ, ada ini segala macam di situ. Ya, masih ada orangnya. Ya kan? Tapi sekarang di Amerika lagi sekarang. Itu satu contoh. Ya. Nah, jadi mulailah kita berfilosofi sekali lagi dengan filosofi Al-Quran ini berapa duit perorangan yang bisa kita selamatin. Berapa duit pemerintah yang kita bisa selamatin. Kalau seandainya ini yang kita selamatin ini, kita pakai alokasikan untuk kepintaran penduduk Indonesia ini. Kira-kira angka ya kepintarannya bisa kita tingkatkan berapa? Angka kesejahteraan kita bisa tingkatkan berapa? Ya Dalam kan? Al-Quran memang kan kalau bersedekah tuh bisa menyembuhkan penyakit juga dok. Ya, tapi nggak Di yakin ya. Surah 65 ayat 7, yang bersedekah dalam keadaan susah.
65 ayat 7 ya dok ya. Heeh. Surat 3 ayat 134. Bersedekah dalam keadaan susah. Itu sesuai kesanggupannya. Surat 65 ayat 7 baca aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 65, surat At-Talaq ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Sadaqallahul azim. Ya. Jadi orang yang sedikit ininya dia ini kan untuk sedekahkan segala itu sesuai kemampuan semua. Mekanisme itu kadang-kadang kan sedekah itu bagaimana kau bisa menyembuhkan itu memang kalau bukan karena yakin kepada ayat Al-Quran itu harus kita yakin. Kalau dengan obat mana dia lebih yakin dengan obat dengan dokter. Ini yang jadi masalah nih dokter. Kalau sedekah bisa menyembuhkan penyakit itu Dokter Orni dulu waktu masih dokter umum, waktu masih koas, diajarin kan membandingkan antara obat sama placebo kan. ya Nah, hasilnya bagaimana? hasilnya ya Oke, sama kan? kadang sama aja ya. Ya, udahlah, mulai kita ya cobalah gini aja dah. Boleh kita berpendapat apapun, ya, yang di sini yang berfilosofi dokter segala macam. Kita mulai koreksi, benar nggak kalimat Al-Quran? Ya, pasti benar. Ya, nah kita coba di dalam dunia kita. Ya, kalau kita udah coba, kita yakin itu, ya, kemutlakan itu, ya dipakai dong. Jangan ditunda-tunda lagi dong. Ya, Ya. jangan ditinggalin dong. Jangan nggak diutamakan dong. Ya kan? Ya. Kita kan nggak pernah mencoba Ya, mengaplikasikan Al-Quran ini, ya. Oh, misalnya nih, kita ngobatin. Kasih katakan standar WHO lah, apalah, orang pintar dunia. Oke, kita pakai nih. Ada yang mati juga, ada yang selamat juga nih. Saya kan berpikir nih, yang selamat ini karena kehebatan obat, atau memang dia filosofian, menunggu waktunya belum waktu mati. Iya dong, kita harus ini dong. ya. Nah, kan karena Al-Quran udah bilang, nggak bisa memajukan atau membutuhkan sedetik pun. Surat 7 ayat 34, surat 63 ayat 11. Ya, nggak bisa maju sedetik pun. Ya, jadi kalau ada orang bilang berasumsi, harus yakin itu ya surat 734 itu ya dok ya. walaupun kamu berlindung di benteng setinggi apapun, surat 4 ayat 78, surat 62 ayat 8, walaupun kamu lari dari kematian itu. Ya, nah kita lihat. Ya, nah makanya itu apa yang kita lakukan sehari-hari itu jadi riset kita untuk menentukan selanjutnya. Kalau seandainya dari situ aja kita nggak bisa mengambil suatu kesimpulan, ya kita nggak mau, kita termasuk di dalam ini nggak? Surat tadi olok-olokan itu, mendustakan itu, surat 7 ayat 36, surat 7 ayat 40. Hah? Iya dong. Iya kan? Iya dok. Nah, jadi kalau kita, sekarang saya pertanyaan, kayak Oni nih, atau siapalah dokter di sini, ya, udah nggak pernah ini mengaplikasikan Al-Quran ini di dalam pengobatan ini? Enggak kan? Hanya berdasarkan evidence base kan? Iya. Nah, pernah nggak dokter Oni berpikir evidence base ini 3 tahun dia akan berubah?
Setuju? Iya, setuju. Jadi kalau berubah berarti apa? Apa yang Ya, Allah ambil? berarti yang nggak benar loh. Nah, nggak Berubah benar. lagi. Nah, jadi tiga tahun, 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun sebelumnya udah berapa kali dia dibohongin nih? Pertanyaan, apakah epidemi berikutnya akan kita ikutin? Yang serba mahal, serba nggak praktis? Oh iya dong, Iya, kalau kita ngikutin juga, maaf sekali, kita nih nggak dablek nih. iya, iya. Hah? Ya kan? Setuju nggak gitu? Kalau itu Iya, pola setuju. pikir saya sih begitu. Kita ngedablek banget nih. Ya kan? Diikutin tapi harus di riset dong benar atau enggaknya itu ya. Apa tetap harus yakin Di pada Al-Quran kita lihat. Misalnya dia Al-Quran. bilang nih, oh kalau pakai obat saya, umurnya lebih panjang sekian ini. Saya kan bertanya, benar nggak nih? Yang harganya 100 jutaan, 200 jutaan, benar kan nih? Ya, Iya dong. ya. Pokoknya kalau mau bicara masalah umur, nanti dulu. Bicara masalah kekambuhan, nanti dulu. Itu semua ada di Al-Quran, itu bukan program Nah, rahmat Allah itu. ya. Itu kan dari mahfuz. eh, Nah, kalau berbicara masalah yang sederhana segala macam, oke, kita sepakat dulu. Mana yang kita peroleh nih? Mana yang kita harus iniin? Itu namanya analisa. Analisa kita untuk anak didik kita, untuk pasien kita, kita analisa. Itu riset itu. Ya, akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Masa kita jadi pengekor terus sih? Cocok terus, hidungnya mau. Dipegang hidungnya mau. Nanti dulu. Al-Quran dibaca terus dok soalnya. Iya, Nggak dibaca tidak nggak di ngertiin. ya nggak Itu, tadaburnya, makanya itu tadaburnya nggak. lemah kita. Hah? Itulah, itu lemahnya umat itu sebenarnya. Nah ini. Makanya apalagi didengung-dengungkan satu huruf 7 kebajikan. Ya Allah. Baca sholawat Nabi masuk surga. Ya Allah. Gampang banget masuk surga ya. Harus ngertiin Al-Quran. Baca sholawat tapi tingkah lakunya apa? Korupsi lah, disogok 100 ribu mau lah, 200 ribu mau. Bagaimana? Padahal disuruh susah payah. Allah menyuruh kita harus bersusah payah untuk mencari surga itu. Ya, makasih dok. Minta paham tadaburnya nih, insya Allah. Lanjut, Mon. Baik. Masih ada yang lain? Silakan kalau masih ada. Kalau tidak ada, barangkali kita padakan sampai di sini saja. Mungkin mengingat waktu, sekali lagi kami sampaikan terima kasih Assalamualaikum. kepada Bapak menanya. Adiwar nanya tuh, Adiwar. Silakan, silakan. Kalau boleh nanya nih, Oh, boleh. Pak Dr. Kurnia, bulan yang lewat saya ditanya sama cucu, mana yang lebih dulu ciptakan bumi atau planet lain? Nah, saya coba cari di Al-Quran, ketemu salah satunya ayat Al-Baqarah 29. Di situ sepertinya dalam pengertian saya, bumi itu diciptakan lebih dulu, ya. Apa Suaranya pertanyaannya? putus, Pak. Suaranya Ya. putus. Ya. Suaranya putus, Pak. Kata anak cucu Pak Adiwar tadi, bumi dulu yang diciptakan dari langit. Padahal menurut Anaziat kan langit dulu. Mau komentarnya Dr. Kurnia? Jadi gini ya, setuju bumi ini tadinya bersatu, setuju.
Ya, Azan terlepas keluar. Maaf. Eh, Pak Dr. Kurnia, gimana kalau kita kaitkan misalnya dengan ayat Al-Baqarah, ayat Al-Anbiya 30 gitu, atau teori Big Bang. Ini gimana neranginnya ya? Coba Dr. Kurnia. Jadi gini ya, kita tuh harus bisa menjelaskan Al-Quran itu secara rinci, secara sempurna. Ya, kalau kita baca satu-satu ayat Al-Quran, kita nanti kejeblok nih. Ya, makanya kita harus rinci. Dari mulai pembentukan bumi ini, alam ini dulu lah. Yaitu surat 21 ayat 30. Bacain tadi. Tidakkah kamu menyangka tadi bumi ini bersatu, kemudian pecah? Ya, Ya, oke, setuju? setuju. Bacain tadi. Surat 21 Al-Anbiya ayat 30. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Sadaqallahul azim. Terus sudah gitu dia memisahkan diri kemudian mengembang. Surat 51 ayat 47. Surat 51, surat Az-Zariyat ayat 47. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-Zariyat 47. Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya. Sadaqallahul azim. Terus 79 dari ayat 28 sampai 33. Baru Surat dibentuk langit dulu nih. ya langit. Ya, baca deh. Surat 79 An-Naziat ayat berapa? 28 sampai 33. Ya. Surat An-Naziat ayat 28-nya. Dia telah meninggikan bangunannya, yaitu langit, lalu menyempurnakannya. Yang 29, dan Allah menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Surat 3, ayat 30-nya. Dan setelah itu bumi dia hamparkan. Bumi berikutnya berarti. Kemudian 31-nya, dari bumi itu Allah pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung Allah pancangkan dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Sadaqallahul azim. Sekarang kita lihat. Kalau seandainya diciptakan bumi dulu, belum diciptakan malam dan siang, kira-kira ada fungsinya bumi ini enggak? nggak ada. Enggak ada. Jadi betul nggak urutannya yang di surat itu? Naziat. Nah, Naziat itu. Jadi ciptakan langit dulu, habis langit itu diciptakan lagi malam dan siang. Udah malam dan siang diciptakan, ya, terus udah gitu diciptakan lagi bumi. Habis bumi diciptakan airnya, Air. tumbuh-tumbuhannya, baru gunungnya. Ya. Ya. Nah, cuman waktu dia mengembang itu kata Allah, udah ciptakan langit, mengembang segala, ini ada batas ininya, sampai 7 lapisan. Yaitu surat 41 ayat 12. Ya, udah terbentuk 2 lapisan, itulah yang namanya keseimbangan. 41 12 bacain gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 41 Fussilat ayat 12. Lalu diciptakan Allah 7 langit dalam 2 masa. Dan pada setiap langit Allah mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi Allah hiasi dengan bintang-bintang. Dan Allah ciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Sadaqallahul azim. Jadi setiap mengembang itu dia akan membentuk lapisan-lapisan. Waktu proses membentuk lapisan, udah terbentuk lapisan itu udah. Itu namanya proses keseimbangan. Ya, surat 55 ayat 7 sampai 9. Baca, Din. Surat 55, surat
Ar-Rahman ayat 57. Enggak, ayat 7 sampai 9. Ayat 7. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman ayat 7. Dan langit telah ditinggikannya dan dia ciptakan keseimbangan. Ayat 8-nya, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. 9. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Shadaqallahul azim. Jadi udah terbentuk lapisan itu udah seimbang nih, udah. Ya, itu dalam proses itu segala macam, ada planetnya segala macam, ya. Itu udah jelas dari situ. Ya, terus udah gitu makanannya udah diiniin segala macam, ya. Itu surah 41 ayat 10. Semua ininya udah dihitungin sama Allah semua. Udah jelas. Ya, semuanya udah ditunjukin. Kalau teori orang bule apa bilang? Waktu mengembang itu lama-lama nanti galaksi nggak bisa dilihat. Pertanyaannya benar nggak? Benar nggak, Dit? Iya, Statement betul. orang bule gitu? Statement orang bule itu benar nggak? Oh, ini ngembang terus nih, nanti kita nggak bisa melihat nih. Benar nggak, Dit? Oh, salah ya. Salah. Orang udah sampai Salah. kesimpangan. Ya, sampai kesimpangan itu dunia kiamat pun itu bisa dilihat tuh. Bintang-bintang bisa dilihat. Surah 27 ayat 63 baca, Dit. Ayat Surat 7. 27 ayat 63. Bintang-bintang Alhamdulillah. dulu dipakai sebagai apa? Petunjuk. Ya. Surat 27 ayat 63. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah Allah yang memberi petunjuk kepada kamu dalam kegelapan di daratan dan lautan, dan yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Surat 6 ayat 97, Din. Surat 27? 6 ayat 97. Surat 6. Surat 6 ayat 97. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-An'am ayat 97. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Allah telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya kepada orang-orang yang mengetahui. Shadaqallahul azim. Nah, kalau seandainya dia mengembang, bintang akan hilang. Jadi petunjuk nggak? Jadi pemelihara nggak? Surah 41 ayat 12. Jadi penyenang nggak? Sebagai penghias? Enggak. Ya, makanya saya bilang baca Al-Quran itu, kalau kita baca dari surah 49, 9 sampai 10, seolah-olah bumi ini dulu yang dibentuk. Coba baca tadi. Surah 41 ayat 9 sampai 10, Din. Bumi dibentuk, baru kemudian Allah ke langit. Surat Fussilat ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa, dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan seluruh alam. Dan Allah, atau dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kukuh di atasnya. Dan kemudian dia berkahi, dan dia tentukan makanan-makanan bagi penghuni-penghuninya dalam 4 masa, memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya. Shadaqallahul azim. Suaranya hilang. Suaranya hilang. Suara Dr. Kurnia Iya, hilang. suara tuturnya nggak ada, hilang. Baca lagi, Din. Ayat 10-nya, Din. 10. Fussilat 10. Dan dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kukuh di atasnya. Dan kemudian dia berkahi. Dan dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa, memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya. Lanjut, Din. Ayat 11-nya, Din. Kemudian 11-nya, Allah langit. kemudian dia menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap.
Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau dengan terpaksa. Keduanya langit dan bumi menjawab, kami datang dengan patuh. Sadaqallahul lazim. Nah, kalau kita lihat itu urutannya bumi dulu kan. Bumi baru langit. Nah, tapi kalau untuk menjelaskannya ini langit dulu. Urutannya jadi lebih jelas. Ya, Baik deh. makanya harus dilihat dengan ayat lain. Ya. Oke, kurang lebih gitu ya, Pak Diwar ya. Ya, makasih Barzonya. Terima kasih Dr. Kurnia atas Saya mau nanya dok, penjelasannya. sedikit dok. Apa tanya apa lagi? Ya, singkat Pak. Boleh, Pak, boleh. Tadi nggak ada mau bertanya, cuman tiba-tiba timbul tanya. Jadi gini dok, kita sepakat Al-Quran segala sumber hidup dan solusi hidup. Nah, persoalan di sini tadi dokter berbagai teori, kemudian juga ada kata inovatif dan kreatif. Nah, masalahnya inovatif kreatif di dalam aspek yang mana kan? Kalau akidah segala macam itu udah ada, akidah harus lurus, nggak boleh karena hawa nafsu. Seperti gini, ilmu kedokteran, ilmu akuntansi, bisa sebagai studi, bisa sebagai riset, sebagai profesi. Nah, berkaitan teori-teori tadi, karena di ayat Quran kan banyak aksaronas layak lamun, aksaronas layak yuminun, aksaronas ya yakilun. Jadi banyak manusia tidak beriman, banyak manusia tidak tahu, banyak manusia dan seterusnya. Terbukti di dalam fakta miliaran manusia, tapi yang beriman 2 miliar, yang 2 miliar pun beriman sedikit lah menurut Kolil di dalam ayat-ayat Quran. Nah, kira-kira inovatif kreatif dalam solusi hidup yang bagaimana yang supaya kita tidak bertentangan. Tadi dokter dibilang aspek medis sudah dijelaskan. Saya pun lagi coba-coba karena dokter mengajak berbagai teori energi rahmat. Saya pun punya berpikir teori akuntansi. Kalau orang yang belajar akuntansi ada rumus aset sama dengan kewajiban plus M. A sama dengan K plus M. K itu kewajiban modal. Nah, saya coba lagi mencari rumus-rumus akuntansi kehidupan menurut Quran. Nah, kira-kira dokter, inovatif, kreatif, hal apa supaya ini jadi sumber solusi hidup dunia akhirat. Tapi faktanya, kan banyak orang tidak melanggar sebagaimana kita dilahirkan untuk bertauhid kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan begitu. Faktanya banyak yang bertentangan. Kira-kira bagaimana nih dok? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ilmu Al-Quran ini sangat inovatif. Oke, setuju? Setuju. Ya, semuanya dari inovatif ini harus ditujukan semua dijanji di waktu sholat. Ya, itu jangan ini, kita jangan tergoda. Terusin aja janji di waktu sholat ini, karena semua yang inovatif dari Allah ini bisa menjerumuskan kita, yaitu apa, ke dalam apa nafsu dunia. Misalnya apa? Energi yang inovatif ini, misalnya tenaga nuklir, dipakai apa untuk ngebunuh? Ya, energi tenaga listrik dipakai untuk apa? Cari yang jadi mahal-mahal semua. Ya, nah ini tergantung dari niat kita. Makanya niat itu di waktu sholat itu kita dilatih. Ya, jangan sampai nyimpang. Dalam segala hal apapun. Ya, luruskan niat kita. Makanya saya selalu bilang, kalau saya baca buku textbook, saya bilang, ini akan menjadi pahala yang tidak terhingga bagi saya. Dan menjadi rezeki bagi saya. Saya nggak boleh menyia-nyiakan ini. Kapankah itu saya pakai? Untuk orang yang mampu nggak apa-apa. Untuk yang mampu pun saya nasihatin. Ibu ikhlas untuk ngeluarin ini semua. Silakan pakai BPJS, Bu. Saya lebih senang kalau ibu misalnya pakai BPJS, duitnya ini ibu sedekahin sendiri. Karena kalau udah numpuk ke saya, belum tentu saya amanatnya saya bisa jalanin nih. Saya dapat rezeki banyak nih, amanatnya belum tentu saya bisa jalanin. Maaf sekali lagi, ya kayak misalnya saya nih, ya saya udah ngasih ceramah gitu, kadang-kadang saya dikasih duit segala macam.
Udah lu pakai aja deh untuk ini apa sedekah untuk yang ada di sekitar kamu. Kalau ke saya ini saya udah berat bebannya nih. Bingung saya, ya, bingung saya, ya. Dan itu diniatin terus, ya, dilatih terus. Ya, insya Allah kita inovatifnya itu inovatif menuju jalan Allah, bukan inovatif menuju jalan dunia. Kalau inovatif menuju jalan dunia udah dilepasin sama Allah, dihinakan sama Allah. Ya, itu yang harus kita latih. Tuh, ya, semuanya sesuai janji di waktu sholat. Ya, sholat ini makanya harus bisa menggiring kita. Ya, sama aja kayak saya nih dikasih ilmu seperti ini, saya bisa ya menggabungkan ayat ini ayat ini. Kalau saya misalnya mau saya jual untuk diri saya sendiri, waduh, berat saya ini tanggung jawabnya nih. Ya, jadi semuanya itu semua menuju Allah semua. Ya, kalau saya nggak nyampaikan, ya saya lebih mengutamakan istirahat saya dari ini saya, waduh berat tanggung jawab saya nih. Ya, makanya saya setiap ada acara gitu, insya Allah saya akan isi. Ya, karena saya maaf sekali lagi untuk membuka wawasan pemikiran Al-Quran kok. Ya, ini ya kurang lebih gitu ya, Pak Narya ya. Baik, terima kasih Baik, Dr. Dok. Tulus. Saya kira kita padakan sampai di sini. Dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup dengan kepatuhan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum, Terima kasih Dok. Dr. Ahmad Puji Kurnia, Quran seluruhnya. Dr. Oni, Dok. Dr. Hamam, Terima kasih, Dr. semuanya. Ahmad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.